Tuding akidah penyebab radikalisme, Gus Yassin, Said Akhil tak sadar secara langsung menantang Allah. Sebenarnya Allah tidak ada. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Berarti dia sudah menghina semua Nabi dan Rasulullah. Nauzubillah ini Pak. Ini profesor Pak, pakar Quran ini. Ini boleh kita umbar namanya agar orang menjauhinya, mengabaikan fatwanya, tidak membaca tulisannya, menghinakan dia. Jadi kita boleh menghina orang kalau dia menghina agama. Sama, Kristen, Quran sama, anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Itu bukan jalan orang mukmin, bukan jalan Rasul, bukan ucapan orang-orang soleh. Dia nyeleneh dari dulu Abdul Sirat, makanya terpilih dari ketua PBNU. Barang siapa yang menyimpang dari agama Allah dan Rasul setelah jelas kebenaran baginya, lihat Bu, kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Metro TV mengangkat, Kompas memberitakan, media-media kafir sepakat dan senang. Tapi apa kata Allah? Tempatnya adalah neraka jahanam. Kami biarkan dia. Reaksi keras muncul atas pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akhil Siraj saat meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah karena dapat meningkatkan resiko peningkatan radikalisme. Ketua Harian Pergerakan Penganut Hittah Nahdliyah Cecep Muhammad Yasin mengatakan, akidah tidak ada urusannya dengan radikalisme, sebab akidah merupakan pondasi iman umat Islam. Masa Ketum PBNU tidak paham kalau akidah adalah pondasi iman? Ibarat rumah, kalau pondasinya tidak kokoh, jelas rumahnya rapuh dan membahayakan penghuninya. Saya tidak bisa membayangkan kalau pondasi iman umat Islam tidak buat kokoh, sudah pasti akan dihajar oleh kaum Syiah, liberal, dan komunis. Akibat yang fatal, serangan pemurtatan akan meluas. Akibat yang fatal, serangan pemurtatan akan melibas umat Islam. Begitulah jelas Gus Yassin. Gus Yassin juga mengkhawatirkan tudingan SAS terkait pelaku kejahatan teroris dengan Wahabi dan Salafi. Secara tidak langsung hal itu juga menyudutkan umat Islam. Sekarang SAS menghubungkan akidah dengan radikalisme. Pertanyaan saya, apa beliau Kiai Haji SAS tidak menyadari pernyataan atau tuduhan beliau perihal akidah yang menyebabkan radikalisme secara langsung menantang Allah Subhanahu wa taala dengan menuduh Rasulullah dan para sahabat sampai para habaib, para kiai dan para ulama yang berdakwah untuk memperkuat akidah umat Islam. Gus Yassin juga mengkhawatirkan tudingan SAS terkait pelaku kejahatan teroris dengan Wahabi dan Salafi. Secara tidak langsung, hal itu juga menyudutkan umat Islam dan sekarang SAS menghubungkan akidah dengan radikalisme. Pertanyaan saya, apa beliau Kiai Haji SAS tidak menyadari pernyataan atau tuduhan beliau perihal akidah yang menyebabkan radikalisme ini secara langsung menantang Allah dengan menuduh Rasulullah dan para sahabat sampai para habaib, para kiai dan para ulama yang berdakwah untuk memperkuat akidah umat Islam adalah penyebab radikalisme. Begitulah tegasnya. Ditambahkan Gus Yassin, tuduhan radikalisme disebabkan akidah tidak mendasar. Hanya orang Syiah, komunis, dan liberal yang tidak menghendaki akidah umat Islam itu kuat. Sebelumnya dalam sebuah diskusi daring pada Senin lalu, SAS mengatakan bahwa dosen agama yang bukan fakultas agama tidak usah mengajarkan akidah. Tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah, cukup 2 kali pertemuan, rukun iman dan rukun Islam. Kecuali usuluddin, kecuali fikih dan tafsir hadis, itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas umum, teknik, hukum misalkan, gak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah, cukup 2 kali. Begitulah tuturnya. Imam Besar Masjid New York meradang, sebut pemikiran Ketum PBNU sudah gila. Imam Besar Masjid Islamic Center New York, Amerika Serikat, Imam Syamsi Ali meradang dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj. Ia sampai menyebut pemikiran Ketua PBNU itu gila. Sebelumnya Said Akhil berpendapat jika fakultas umum tingkat universitas terlalu sering mengajarkan akidah dan syariah, akibatnya pelajaran bisa terjerumus ke jurang radikalisme. Itulah mengapa katanya untuk mencegah hal itu, ia meminta dosen atau pengajar sedikit menguranginya. Bagi dosen agama yang mengajar agama di bukan fakultas agama, tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah. Cukup 2 kali pertemuan, rukun iman dan rukun Islam.
Begitulah ujar Said Akhil. Materi seputar akidah dan syariah, kata Said Akhil, hanya boleh diperdalam di Fakultas Keislaman. Sebab jika di luar itu, pelajaran dikhawatirkan tak memiliki cukup bekal untuk menyaring mana yang baik dan mana yang sebenarnya kurang baik. Kecuali jurusan usuluddin. Kecuali jurusan fikih atau tafsir hadis. Itu terserah, harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas yang umum, teknik, hukum misalnya, nggak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah, cukup 2 kali. Said Akhil kembali mengingatkan jika materi tersebut diajarkan di fakultas umum di mana tak semua pelajaran memiliki bekal keislaman yang cukup, maka radikalisme mungkin saja bisa tumbuh. Hal itu yang kemudian membuatnya khawatir. Imam besar Masjid Islamic Center New York, Imam Syamsi Ali, menyebut cara berpikir Said Akhil cenderung kontra atau bertentangan dengan logika manusia. Sebab, katanya, bagaimana mungkin pelajaran akidah justru membuat orang kehilangan akidah. Lebih jauh, ia sekali lagi menegaskan pernyataan Said Akhil sama sekali tak logis. Bahkan ia mengaku tak sanggup memahaminya. Reaksi keras muncul atas pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akhil Siraj saat meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah karena dapat meningkatkan resiko peningkatan radikalisme. Ketua Harian Pergerakan Penganut Hittah Nahliyah Cecep Muhammad Yasin mengatakan, akidah tidak ada urusannya dengan radikalisme, sebab akidah merupakan pondasi iman umat Islam. Masa Ketum PBNU tidak paham kalau akidah adalah pondasi iman? Ibarat rumah, kalau pondasinya tidak kokoh, jelas rumahnya rapuh dan membahayakan penghuninya. Saya tidak bisa membayangkan kalau pondasi iman umat Islam tidak buat kokoh, sudah pasti akan dihajar oleh kaum Syiah, liberal, dan komunis. Akibat yang fatal, serangan pemurtatan akan meluas. Akibat yang fatal, serangan pemurtatan akan melibas umat Islam. Begitulah jelas Gus Yasin. Gus Yasin juga mengkhawatirkan tudingan SAS terkait pelaku kejahatan teroris dengan Wahabi dan Salafi. Secara tidak langsung, hal itu juga menyudutkan umat Islam. Sekarang SAS menghubungkan akidah dengan radikalisme. Pertanyaan saya, apa beliau Kiai Haji SAS tidak menyadari pernyataan atau tuduhan beliau perihal akidah yang menyebabkan radikalisme secara langsung menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menuduh Rasulullah dan para sahabat sampai para habaib, para kiai dan para ulama yang berdakwah untuk memperkuat akidah umat Islam. Gus Yasin juga mengkhawatirkan tudingan SAS terkait pelaku kejahatan teroris dengan Wahabi dan Salafi. Secara tidak langsung, hal itu juga menyudutkan umat Islam dan sekarang SAS menghubungkan akidah dengan radikalisme. Pertanyaan saya, apa beliau Kiai Haji SAS tidak menyadari pernyataan atau tuduhan beliau perihal akidah yang menyebabkan radikalisme ini secara langsung menantang Allah dengan menuduh Rasulullah dan para sahabat sampai para habaib, para kiai dan para ulama yang berdakwah untuk memperkuat akidah umat Islam adalah penyebab radikalisme. Begitulah tegasnya. Ditambahkan Gus Yasin, tuduhan radikalisme disebabkan akidah tidak mendasar. Hanya orang Syiah, komunis, dan liberal yang tidak menghendaki akidah umat Islam itu kuat. Sebelumnya dalam sebuah diskusi daring pada Senin lalu, SAS mengatakan bahwa dosen agama yang bukan fakultas agama tidak usah mengajarkan akidah. Tidak usah banyak-banyak bincang akidah dan syariah, cukup 2 kali pertemuan, rukun iman dan rukun Islam. Kecuali usuluddin, kecuali fikih dan tafsir hadis, itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen yang mengajar di fakultas umum, teknik, hukum misalkan, nggak usah banyak-banyak tentang akidah dan syariah, cukup 2 kali. Begitulah tuturnya. Imam besar Masjid New York meradang, sebut pemikiran Ketum PBNU sudah gila. Imam besar Masjid Islamic Center New York, Amerika Serikat, Imam Syamsi Ali meradang dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj. Ia sampai menyebut pemikiran Ketua PBNU itu gila. Sebelumnya, Said Akhil berpendapat jika fakultas umum tingkat universitas terlalu sering mengajarkan akidah dan syariah, akibatnya pelajaran bisa terjerumus ke jurang radikalisme. Itulah mengapa katanya untuk mencegah hal itu, ia meminta dosen atau pengajar sedikit menguranginya.